Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Tak lupa pula sholawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Najeria dari program studi budidaya perairan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kultum yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup untuk memenuhi tugas pendidikan agama dari dosen pengampu Pak Ardi Eko Mulyawan, SPI MSI. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai hujah dan dalil baginya, dan dapat menjadi ibadah bagi setiap orang yang membacanya. Sedangkan hadis adalah semua perkataan dan tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil diriwayatkan oleh ahli hadis dalam suatu kitab. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya tentang tata cara sholat, puasa, dan haji. Yang kedua, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang bertujuan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dikuatkan oleh hadis bahwasanya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menyiapkan sholat berarti dia menyiapkan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti dia merusak agama. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslim dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus. Peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya terlebih sejak dini agar lebih membekas dan bermakna. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya, mengatur tentang tata cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum, politik, dan tata negara, melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berperilaku sesuai ketentuan dan petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengikuti pengajian tentang Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah beberapa cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu untuk menjadi orang yang terbimbing dalam hidup, sehingga kita menjadi orang yang mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian saya hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.